kuliah ya. Pada kuliah yang lalu kita sudah membicarakan teknik penarikan sampel non probabilitas. Ada masih ingat apa yang dimaksud dengan teknik sampel non probabilitas? Penghitungannya tidak teratur, tidak diketahui. Ya, artinya teknik sampel di mana peluang dari anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan sampel probabilitas. Nah ya, jadi seperti sudah kita bahas pada kuliah lalu bahwa pada sampel probabilitas ini merupakan teknik penarikan sampel di mana peluang setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai anggota sampel dapat diketahui. Nah, mengapa peluang setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai anggota sampel itu dapat diketahui? Apa sebabnya? Ada masih kan? Karena dia sudah ada dalam daftar. Ya, karena sudah tersedia daftar. Karena sudah tersedia daftar. Karena sudah tersedia daftar nama seluruh anggota populasi bersangkutan. Nah, oke. Pada teknik sampel probabilitas ini, itu ada beberapa metode yang dapat kita gunakan, gitu ya. Yang pertama itu disebut dengan sampel acak sederhana. Jadi yang terdiri atas beberapa teknik atau metode. Yang pertama disebut dengan sampel acak sederhana. Jadi ada simple random sample, simple random sample. Nah, dalam teknik penarikan sampel dengan menggunakan sampel acak sederhana ini, pertama seperti yang saya katakan tadi bahwa harus tersedia daftar nama seluruh anggota populasi. Nah, umpamakan misalnya kita ingin melakukan penelitian terhadap populasi, yaitu seluruh mahasiswa Mercubuana yang jumlahnya sekarang sekitar 20.000 mahasiswa. Maka dengan teknik probabilitas ini harus tersedia daftar nama seluruh mahasiswa Mercubuana dari nomor 1 sampai nomor 20.000. Jadi kita harus beri masing-masing mahasiswa itu harus punya nomornya masing-masing 1 sampai 20.000. Umpama kata sini populasi mahasiswa Mercubuana. Jadi kita membuat
daftarnya, ya. Kemudian nomor, kemudian nama, ya. Dan kontak. Jadi artinya bahwa dalam teknik sampel probabilitas harus tersedia nama seluruh anggota populasi dan tersedia pula kontak. Jadi artinya kalau salah satu dari mahasiswa baru terpilih sebagai sampel, itu kemudian kita bisa menghubunginya untuk mengambil data. Jadi nama dan alamat, jadi kontak itu harus ada juga. Nah, misalnya karena ada 20.000, katakan nomor 1 ini namanya mahasiswanya namanya Abidin, ya kan? Kontaknya HP berapa lah nomornya 0812. Yang kedua adalah misalnya Alimuddin, HP-nya berapa? Ketiga Basirudin Pro, ya kan? Sampai karena 20.000 mahasiswa, maka sampai terakhir itu adalah nomor 20.000, namanya Jainuddin. Apa? Jadi harus tersedia. Oke, nah dari daftar nama yang ada ini, ya, lantas dari 1 sampai 20.000 nomor yang sudah kita kasih nomor masing-masing, ya, setiap mahasiswa itu diberi nomor masing-masing. Lantas bagaimana kita memilih mereka? Ya, katakanlah saya ingin memilih dari 20.000 itu 100 sampelnya, katakan di sini sampelnya itu dari populasi kan ya. Katakan sampel di sini, sampel. Saya ingin memasukkan dalam sampel ini 100 orang. Bagaimana saya memilih dari 1 sampai 20.000 ini untuk saya pilih mereka dan saya hubungi mereka dan saya masuk ke dalam daftar sampel. Nah, dalam hal ini ada 2 cara. Ya. Yang pertama adalah kita menggunakan tabel angka random, tabel angka random. Ya. Jadi sekali lagi bahwa menggunakan probabilitas, teknik peneksaman probabilitas ini sama seperti prinsipnya itu ketika ada mengocok arisan gitu. Seperti saya sudah jelaskan pada video yang lalu, ya. Jadi kalau dalam suatu arisan itu kan nama daripada setiap anggota arisan itu kita sudah tahu. Misalnya 10 orang, maka setiap anggota arisan itu ditulis namanya dalam selembar kertas dan kita gulung, nggak masuk ke dalam gelas, kemudian kita ngocok. Mengocok itu sebenarnya malah menjadikannya random, acak. Mengocok dengan mengacak itu hampir sama. Kemudian ketika dikeluarkan itu dipilih. Prinsip itu disebut acak, random. Nah, prinsip sama juga berlaku untuk teknik peneksaman probabilitas ini. Tapi kan nggak mungkin kalau ada 20.000 tuh kita bikin kertas 20.000 digulung gitu kan. Bisa butuh 2 drum gitu untuk ngocok gitu kan. Enggak, jadi sulit ya. Nah, kita ada tekniknya yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan tabel tabel angka random. Nah, di mana kita bisa memperoleh tabel angka random ini? Biasanya ya di buku-buku statistik atau di buku-buku metode penelitian kuantitatif, ya, itu di belakang itu tersedia tabel angka random. Jadi misalnya di sini, kalau di sini ada angka random di belakang sekali. Jadi
tabel satu angka random. Jadi ini ada deret-deretan angka-angka. Nah, Anda juga bisa memulai tabel angka random dalam bentuk buku, karena ini sebenarnya hanya sekedar untuk contoh saja, ya. Ini satu halaman saja. Sebenarnya kita tersedia buku tabel angka random kalau kita membutuhkan lebih banyak data untuk menarik data dalam jumlah besar. Kalau Anda tidak memiliki buku tabel angka random, ya, daftarnya, Anda mungkin bisa melihatnya di internet juga ada. Jadi Anda boleh buka website, katanya, nanti ketik aja random number gitu ya, tabel gitu, nanti ada keluar. Saya tunjukin aja sekalian gitu ya, tabel angka random ini. Random number table. Misalnya kita ambil ke atas, random number table. Nah ini tabel angka randomnya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan tabel random digit istilahnya ya, atau angka random. Ya. Ini kalau kita lihat ada yang ini 1, 2, 3, 4, 5 digit ya, 2, 3, 4, 5 digit ya. Tapi ada juga yang 4 digit, ya. Ada yang 3 digit, ada bahkan yang 2 digit gitu ya. Nah, jadi kalau kita memilih tabel angka random ini, sesuaikan dengan jumlah populasi kita. Jadi kalau misalnya jumlah populasi kita 20.000 sampai 20.000, maka kita membutuhkan tabel angka random yang jumlahnya adalah 5 digit, karena 20.000 ini adalah terbiasa 5 digit, 1, 2, 3, 4, 5 digit. Artinya kalau kita lihat di sini ada 5 digit juga, berarti cocok, bisa dipakai untuk kita gunakan untuk menarik sampel dari populasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memilih atau menggunakan tabel random ini? Nah, dalam memilih tabel random ini, pertama kita harus menentukan dari mana kita harus memulai penghitungannya, pengambilannya, di angka berapa? Nah, dalam teknik penarikan sampel probabilitas, angka awal ini harus juga kita pilih secara acak. Jadi artinya jangan kita melihat sini, karena ini awalnya di sini, maka saya mulai di sini. Enggak dianjurkan seperti itu. Atau misalnya saya lihat dulu mana yang angka cantik ya. Ini angka cantik. Ya. Oh, ini angka cantik nih, sesuai dengan tanggal lahir saya. Saya pilih ini sebagai angka pertama. Enggak boleh juga seperti itu. Ya, subjektif. Ya. Jadi itu ada penilaian subjektif. Nah, cara memilih seperti apa? Cara memilih itu adalah dengan secara acak saja memilih sih. Caranya bagaimana terserah sama tekniknya. Misalnya kita boleh kalau dia dalam bentuk buku gitu ya, kita mungkin menggulung kertas kecil kemudian kita jatuhkan tanpa melihat di mana dia jatuh, di angka di mana dia jatuh itulah yang dipilih sebagai angka pertama. Jadi atau mungkin dengan pena gitu kan ya, terus tutup mata, goyang-goyang sedikit, nah di mana dia jatuh, nah itulah yang angka pertama. Jadi itu untuk menghindari bias. Nah, katakanlah misalnya
12.138. Nah, berarti 12.138 inilah yang kita pilih sebagai sampel pertama kita. Misalnya di sini kita cari di sini nomor, di sini misalnya ada 12.138. Ya. Misalnya namanya sini adalah Mansur. Maka Mansur masuk sebagai sampel. Oke, 12.138 sudah. Selanjutnya ada 38.224. Nah, jumlah populasi kita hanya 20.000. Ya. Sementara ini 38.224. Ya. Maka kita, karena dia tidak ada di daftar, maka kita lewatkan. Kita skip. Ya. Terus ke bawah lagi 31.000, nggak ada juga. 86.000 terlalu besar juga. Bawah lagi 4.689. Oh, ada 4.689. Maka 4.689 masuk jadi sampel. Kita cari yang nomor 4.689. Misalnya di sini 4.689. Misalnya namanya Farida. Maka Farida masuk sebagai anggota sampel. Oke, 4.689. Ya. Sampai mana tadi? 4.000 di atas, Pak. Lagi kiri. Ya, 4.689. Oke. Terus turun lagi 84.980. Besar juga. Terus bawah 21 terlalu besar, 33 terlalu besar, 771 terlalu besar. Terlalu besar semua. 9.834 bisa kita masukkan. 9.834. 98 tidak pas. 98 tidak pas. Saya namanya sini adalah Nur Ismail. Saudara sini. Begitu seterusnya, ya kita menggunakan random itu kita terusnya, ya kita lihat yang bisa masuk, ya. Nah, terus misalnya kalau kita sudah mentok paling bawah, bisa kita geser ke samping, naik sih terus sampai sudah mentok, sampai bawah mentok. Pas saya mentok sampai sini bisa turun lagi sini. Ya. Jadi itu dengan cara menggunakan table random. Nah, cara kedua adalah menggunakan table angka. Kita menggunakan random generator program. Udah masuk dua. Nah, sekarang ini kan sistematis. Eranya paperless gitu ya. Kalau menggunakan tabel angka random itu kan, ya apa namanya, perlu banyak kertas gitu. Nah, sekarang sudah ada software atau program yang menyediakan angka random secara acak gitu ya. Tabel sudah ada. Jadi kalau kita nggak punya buku table random, ya, kita boleh menggunakan software program namanya random generator. Nah, untungnya random generator itu sudah tersedia secara gratis di internet. Kita bisa menggunakan secara gratis di internet. Coba kita cari ya program random generator itu. Nah, misalnya sini ada di bawahnya ada random number generator. Nah, kita mau buka aja. Oke.
Jadi di sini bisa contoh di sini ya, di sini dia daftarnya ya. Di sini katanya how many random numbers. Jadi ada berapa? Kita ada 20.000 kan ya. Di sini ada minimum value, ada maximum value. Ya. Allow duplicate entries. Ya. Apakah kalau sudah terpilih yang satu kali, apakah pada terpilih lagi dua kali boleh masuk? Itu apa namanya pertanyaan sih, terpilih atau pilih. Ya. Kemudian sim optional. Nggak usah kosongkan aja. Jadi misalnya ini 20.000, maximum value 1 karena kita ada satu orang. 20.000. False. Apanya? Randomnya ada. Oh, nggak ada. Kalau yang angkanya ada. Value 1, 20.000. Yang angkanya nih. How many random number harus kurang lebih segitu? Apa? Yang random number yang nggak bisa lebih dari segitu. Oh, 20.000 itu kan udah ganti dari mana? Ganti bisa 20.000. Yang lain, atau sini ada random number generator. Sorry. Misalnya ini, sudah juga. Ya. Ini misalnya minimal 1, nih. Kalau di sini maksimalnya 20.000. 20.000. Ya. Silakan generate. Nah, datanya ya, tolong diacak gitu ya, dari 1 sampai 20.000. Ya. Misalnya generate. Nah, maka misalnya di sini adalah 16.311. Maka kita pilih yang nomor 16.311. Yang pertama. Yang kedua, generate lagi adanya 317. Terus misalnya 15.061. Itu seterusnya sampai kita misalnya dapat 100, kita butuh 100, baru kita cari 100. Nah, keuntungan dari sini lebih mudah kan, jadi dibagi menggunakan table random. Karena kita tidak perlu skip modal lagi ya, karena ini terlalu besar jumlahnya, karena dia sudah set antara 1 sampai 20.000. Jadi kita tidak perlu melewati yang men-skip ya, angka-angka yang melebihi daripada jumlah populasi kita. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai table random? Mengenai sampel acak sederhana. Ada yang nggak jelas? Pak, kalau seandainya nomornya pilih 2 kali itu berlaku apa enggak, Pak? Nah, biasanya ada kebijakan sendiri dari penelitinya gitu. Penelitinya ya. Ada yang pertimbangannya boleh, tapi ada kebanyakan tidak. Jadi ditanya 2 kali gitu, jadi pilih 2 kali, ditanya 2 kali. Ya, data sama juga kan. Tapi ada juga yang mengatakan ya, karena itu angka random yang keluar seperti itu ya harus dia. Jadi ada pandangan seperti itu. Ada lain? Ada pertanyaan lain? Tadi kan Bapak kalau kita misalkan yang subjektif itu kan kita ya kayak capcip atau pakai pulpen lah ya. Terus sementara di situ kan yang kita mau data itu kan cuma 20.000 nilainya. Begitu nanti sampai sini ada 34 yang dari pilihan kita itu, terus gimana tuh Pak? 34.000.
dari nomor yang ada di sini. Dan kita lewati skip. Kita lewatin lagi. Sekali skip. Ya. Terus kita lewati secara di bawah. Kalau masih lebih dari 20 itu kita lewati aja. Tapi Jadi nggak perlu kita ini lagi. Nggak perlu kita masuk. Ada yang lain? Tadi buku saya mana ya? Oh iya, sorry Pak. Maaf Pak. Oke. Apa? Repot. Oke, itu tadi sampel acak sederhana ya, yang cara pertama. Yang kedua adalah dengan menggunakan sampel acak sistematis. Beda kali. Sampel acak sistematis. Nah, kita juga bisa menarik sampel dari populasi itu dengan cara lain. Ya, kalau kita tidak boleh taruh random atau kita tidak ingin menggunakan random generator, ya, nah kita bisa menggunakan cara lain seperti sampel acak sistematis. Ya. Nah, sampel acak sistematis ini ya, yaitu penarikan sampel dengan cara menentukan suatu bilangan atau angka ke n. Jadi istilahnya itu seperti itu ya. Menentukan suatu bilangan atau angka ke n. Yaitu individu yang terpilih sebagai sampel. Jadi kita katanya menentukan suatu bilangan atau angka ke n. Jadi individu yang masuk dalam angka ke n ini, ya, dia yang terpilih sebagai sampel. Ya. Nah, n ini apa? Ya. N ini dari mana kita mendapatkan angka ke n ini? Angka ke n ini kita peroleh dari rumus. Ya, rumus. Jadi yang pertama adalah untuk menentukan siapa anggota populasi yang akan terpilih sebagai sampel pertama. Siapa anggota populasi yang akan terpilih sebagai sampel pertama. Nah, untuk menentukan siapa anggota populasi yang akan terpilih sebagai sampel pertama, kita menggunakan sebuah rasio sampling. Kita akan menentukan dulu rasio sampling. Nah, rasio sampling ini adalah rumusnya adalah dengan membagi jumlah anggota populasi dengan jumlah anggota sampel. Jumlah anggota sampel dengan jumlah anggota populasi. Jadi misalnya dalam kasus kita, kita jumlah anggota sampel kita ada 100, ya, maka 100 dibagi anggota populasi kita 20.000. Nah, sama dengan 200. Ya. 1/200 loh. Per 200. Nah,
1/200 ini artinya apa? Ya, bahwa kita ya memilih salah satu dari nomor 1 sampai 200 secara acak untuk memilih sampel pertama. Dari nomor 1 sampai 200 itu kita pilih secara acak untuk menentukan sampel pertama. Nah, artinya terserah Anda bagaimana mau memilih dari 1 sampai 200 di sini bisa katakan dari 1 sampai 200. Ada sini. Secara acak untuk menentukan sampel pertama. Jadi terserah mungkin Anda menggunakan record dinner itu juga boleh gitu, kalau masih ada gitu. Atau menggunakan dengan terserah mengacak terserah. Yang penting tidak ada pertimbangan tertentu, pokoknya pilih aja berdasarkan acak secara random, prinsip random. Nah, katakanlah misalnya dari 1 sampai 200 ini setelah Anda acak, Anda terpilih sebagai sampelnya dari nomor 50. Nomor 50. Misalnya 50. Misalnya di sini 50. Nah, nomor 50. Nah, berarti dia inilah yang sebagai sampel pertama. Sampel keduanya bagaimana? Sampel ketiganya bagaimana? Nah, sampel kedua dan ketiganya adalah dengan menentukan yang disebut dengan interval sampling. Kita menghitung interval samplingnya. Rumusnya adalah jumlah anggota populasi dibagi jumlah anggota sampel. Jumlah anggota populasinya ada 20.000. Jumlah anggota populasinya 100. Berarti ada 200 lagi. Tentu sama antara ini dengan rasio sampling dengan interval sampling. Maka 50 sebagai sampel pertama, ya. Sampel kedua adalah kelipatan 200. Tiap kelipatan 200. Jadi berarti yang kedua adalah 250. Yang ketiga adalah 450. Yang keempat adalah nomor 650. Terus sampai 100. Jadi kelipatan 200. Bedanya di baris bawah. Nah, itu dengan cara sampel acak sistematis. Kalau misalnya sampel kita 1000, ya misalnya 1000, berarti di sini 1000, ya, rasio sampelnya 1000 dibagi 20.000, gitu. Berarti 20. Maka kita akan harus memilih antara nomor 1 sampai 20 secara acak untuk menentukan sampel pertama. Sementara rasio interval samplingnya adalah misalnya di sini jumlah anggota populasi 20.000, ya, dibagi anggota sampel 1.000 misalnya, ya, maka jumlahnya adalah 20 juga. Ya. Maka sekarang dari apa namanya yang pertama 20, ya, 40, 60, 80 dan seterusnya. Jadi itu dengan cara sampel acak sistematis. Jadi menentukan angka ke n, angka ke n adalah untuk menentukan n untuk rasio sampling dan n untuk interval sampling. Ada pertanyaan tentang sampel acak sistematis? Jadi itu kesimpulannya, jadi misalkan nih angka itu 31 berarti kelipatan dari 31 ya Pak, jadi 61 gitu, jadi kayak gitu terus ya, Pak. Iya. Teratur berapa hasil interval samplingnya?
Oke, kalau jelas saya lanjutkan dengan sampel stratifikasi. Sampel stratifikasi. Yang ketiga sampel stratifikasi. Stratifikasi. Jadi dalam sampel stratifikasi ini, ya, kita berbeda dengan cara pertama dan kedua. Ya. Dalam sampel stratifikasi, maka populasi ini ya, dibagi-bagi terlebih dahulu. Sehingga menjadi kelompok-kelompok yang lebih homogen, ya. Nah, kalau yang pada sampel acak sederhana atau sampel acak sistematis, ya, kita memilih sampel dari populasi itu ya apa namanya, anggota populasi itu terkumpul semua dalam daftar roster, daftar nama. Kita tidak bisa melihat dari daftar nama populasi ini si Abidin ini dari fakultas mana, si Alimuddin ini IP-nya berapa, si Basiruddin ini laki atau perempuan, nah masih laki-laki sih, ya. Tapi sebenarnya laki-laki atau perempuan kita nggak tahu. Si Mansur ini agamanya apa? Jadi karena semuanya itu campur semua. Jadi ini merupakan populasi yang heterogen, Nah, dalam dari sampel, kalau kita bisa terlebih dahulu mengelompok-kelompokkan anggota populasi ini ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen, maka dia akan mampu menghasilkan data yang lebih akurat. Artinya kita mengelompok-kelompokkan anggota populasi itu ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan karakter atau ciri-ciri mereka masing-masing. Kalau mereka sudah terkumpul atau terkelompok dalam kelompok-kelompok yang lebih menggambarkan ciri atau karakter mereka masing-masing yang sifatnya khas, ya, maka dia akan mampu menghasilkan data yang lebih akurat. Misalnya, ya, dari angka 20.000 mahasiswa ini, saya terlebih dahulu membagi 20.000 ini ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen. Apa maksud kelompok-kelompok lebih homogen? Misalnya, saya ingin membagi yang 20.000 mahasiswa ini ke dalam berdasarkan fakultasnya saja. Berdasarkan fakultas. Sehingga saya bisa membagi seperti ini. Ya. Misalnya, ini nomor. Ya. Misalnya, ini saya kelompokkan dulu ke dalam mahasiswa fakultas ekonomi. Ya. Maka di mahasiswa ekonomi itu mungkin sekarang ada jumlah mahasiswa 8.000, maka nomor 1, 2, seterusnya, ya. Mahasiswa ekonomi siapa namanya sampai 8.000. Kemudian misalnya fakultas Fikom, nomor 1, 2, siapa namanya, atau Fikom ada jumlahnya 5.000 sampai 5.000. Terus ada teknik, ya. 1, 2, katakan teknik ada 3.000. Maka jadi saya kelompok-kelompok itu mahasiswa 20.000 itu ke dalam fakultas masing-masing. Nah, sehingga dia menjadi karakter mereka lebih homogen. Nah, setelah saya kelompok dalam fakultas masing-masing, kalau ada 7 fakultas gitu ya, terus bikin fakultas 7, ya. Maka dalam memilih sampel itu berdasarkan fakultasnya. Nah, jadi misalnya, ya, jadi dalam memilih fakultas ekonomi, saya boleh memilihnya baik dengan cara sampel acak sederhana maupun sampel acak sistematis, itu terserah. Anda boleh pilih salah satu. Jadi sampel acak sederhana, jadi menggunakan tabel random atau random generator, ya boleh.
Tapi terlebih dahulu dipilih ekonomi dulu. Baru kemudian Vkom, kemudian PM. Nah, sekarang berapa banyak saya harus memilih mahasiswa fakultas ekonomi, Vkom, teknik? Ya. Apakah karena sekarang ada 7 fakultas, maka saya bagi saja 100 dibagi 7. Maka masing-masing fakultas dapat jatah 100 dibagi 7. Apakah seperti itu? Ya. 100 bagi 7 berapa ya? 100 bagi 7 berapa? 12. 100 bagi 7. 8. 100 bagi 14. Katakan 14. Jadi masing-masing fakultas ekonomi 14, Vkom 14, teknik 14, 13 100. Dibulatkan. Nah, tidak dengan cara bagi rata seperti itu. Tidak dengan cara bagi rata. Tapi kita mengambil secara proporsional. Sesuai dengan banyak sedikitnya masing-masing mahasiswa yang ada di setiap fakultas. Umpama misalnya fakultas ekonomi ini mahasiswanya adalah jumlahnya itu adalah 30% dari total keseluruhan mahasiswa mercubuana. Maka berapa jumlah mahasiswa ekonomi yang boleh saya ambil sebagai sampel? Kalau sampel saya itu ada 100. Sampel 100. Tentu kita bagi jadi 30. Maka di sini ada 30 mahasiswa. Kalau Vkom misalnya 20%, maka tentu 20. Kalau teknik mengatakan 10%, itu 10. Jadi dia proporsional sesuai jumlah ini masing-masing mahasiswa di setiap fakultas. Nah, ini maksud dengan sampel stratifikasi, ya. Jadi kita mengelompokkan populasi itu berdasarkan karakter atau ciri-cirinya secara lebih mungkin terlebih dahulu. Nah, misalnya dalam kasus ini membaginya berdasarkan fakultas itu adalah upaya kita untuk membagi lebih mungkin. Tapi ada cara lain, mungkin kita punya pertimbangan lain, misalnya membagi berdasarkan program studi, atau berdasarkan IPK-nya. Jadi kita kelompokkan misalnya mahasiswanya yang IP-nya misalnya di sini IP-nya antara 3 dan 4, antara 2 dan 3. Antara 1 dan 2. Jadi kita kelompok berdasarkan IP. Ya kan? Karena kita punya tujuan penelitian kita itu harus membaginya lebih baik berdasarkan IP. Atau mungkin kita baginya berdasarkan suku, mungkin agama, atau hal-hal lain yang bisa menjadi alasan kuat bagi kita untuk membaginya berdasarkan pembagian seperti tersebut. Nah, ini disebut dengan sampel stratifikasi. Sampai sini ada pertanyaan mengenai sampel stratifikasi. Jelas ya? Jadi berdasarkan strata. Di strata itu artinya pengelompokan. Pak, kalau gitu Ya. tapi balik ke yang tadi yang sampel sistematis. Ini kalau di bukunya Bapak kan disinggung soal periodisitas. Pengertiannya di sini katanya periodisitas itu membuat penggunaan sampling sistematis jadinya tidak beraturan. Itu karena anggota populasi ini terjadi kalau anggota populasi diatur dalam satu pola siklus yang kebetulan memiliki nilai sama dengan nilai interval sampling. Maksudnya itu sama rasio sampling sama interval sampling
Gimana kasusnya periodisitas? Coba ulang lagi penjelasannya. Kan ini terjadi jika daftar anggota populasi diatur dalam suatu pola siklus yang kebetulan memiliki nilai sama dengan nilai interval sampling. Jadi artinya yang sama tuh nilai populasinya atau rasio sampling sama interval sampling yang kayak ini kan sama nih. Sama ya. Itu berarti ini disebutkan kasus periodisitas. Iya, periodisitas. Ini periodisitas. Nah, sedangkan di sini menurut buku yang Bapak tulis nih, kasus periodisitas ini membuat jadinya daftar hasil dari apa sih interval sampling itu jadi nggak bijaksana, terkait tidak bijaksana. Jadi artinya kan tidak bijaksana berarti tidak kongres gitu loh, tidak akurat. 1 jam lebih itu. Emang jadi itu membuat Gantinya. kita jangan percaya ketika hasil periodisitas atau misalkan hasilnya itu sama nih kayak gini kan 20, itu berarti artinya itu penelitian itu benar atau enggak gitu loh. Kan di sini Bapak nyebutinnya ini disebutnya periodisitas kalau ya sebenarnya sih sama saja sebenarnya ya. Sebenarnya sama saja. Ya. Yang penting dia pengambilan pengambilan sampel itu dilakukan secara random gitu, secara acak, baik dengan sistem acak sistematis maupun dengan acak sederhana seperti itu. Nah, masalah periodisitas itu nanti itu agak lebih mendalam sebenarnya itu ya. Untuk pengetahuan tambahan saja dulu ya. Nanti kalau Anda sudah memahami prinsip-prinsip seperti ini, nanti kita bolehlah masuk diskusi itu lebih jauh. Tapi untuk sementara kita lewat saja dulu ya, supaya kita punya kesempatan untuk lebih luas ya pembahasan kita ke topik selanjutnya. Jadi yang ada di buku ini memang ada bagian-bagian yang lebih detail. Saya tidak mau membahas semua secara detail gitu ya. Karena misalnya pengambil sampel popularitas itu sebenarnya ada 7, tapi saya ambil saja 4 atau 5 ya. Yang paling umum atau lazim digunakan. Ada lagi mungkin yang ditanyakan dari apa yang sudah dijelaskan? Pak, yang sertifikasi itu nanti jatuhnya bisa stratifikasi itu nanti jatuhnya acak lagi dong Pak. Itu kan soalnya kan penggolongannya itu kan lebih ini berarti lebih itu lagi dong, harus bisa pakai gini lagi. Iya, bisa dulu, dikelompok-kelompokkan dulu ya, berdasarkan strata-strata dan apa ini bisa fakultas gitu kan ya. Baru ketika itu sudah memilih yang mana yang kita pilih dari fakultas ini, maksud kita menggunakan boleh kita menggunakan sampel acak sederhana ataupun sampel acak sistematis. Dan dipilihnya secara proporsional berdasarkan prosentase ya, daripada jumlah mahasiswa yang ada. Ya, kalau misalnya ekonomi 30%, maka yang masuk sebagai sampelnya ada 30. Oke, ada lain? Nah, jadi sebenarnya kan tadi contoh sini kan mungkin kita tadi kelewatan ya. Kalau rasio sampel ini kan 20 ya. Ini kan masih diacak lagi di 20. 20 ini masih kita acak lagi kan, bukan 20 jadi ini. Ya. 20 ini kita acak lagi. Misal kita pilih 7, nomor 7, maka 7 untuk level selanjutnya adalah 7 tambah 20 jadi 27. Itu ngacapnya berdasarkan tergantung peneliti atau ada tergantung penelitiannya atau ada sistemnya enggak? Tergantung penelitian terserah aja. Jadi tadi kalau saya bercontoh yang terpilih memang 20 gitu ya, 20 tambah 20 tambah 20 sama juga gitu. Tapi sebenarnya rasio sampel ini akan diacak. Kita nggak sampai 20 gitu. Dari nomor 1 sampai 20? Iya,
Kita acak lagi mana yang terpilih sebagai sampel pertama. Misalnya 9, berarti 9 tambah 20, 29 tambah 20 lagi, 49 tambah 20 lagi, 99 dan seterusnya. Ya. Jadi periodisitasnya nggak terjadi gitu. Maka sebaiknya dihindarkan kalau misalnya saat terpilih juga 20, maka terjadi periodisitasannya 20. Yang dianggap kurang bagus. Oke, kalau nggak ada, masih ada pertanyaan lagi? Gimana? Katanya kan lompat 20 itu dari 1 ke 40 atau gimana? Enggak. Dari random tadi. Kelipatan. Kelipatan 20, 40, 60, 80 sampai 100. Ya, jadi pertama kita tentukan Nilainya itu loh rasio sampling itu adalah siapa yang terpilih sebagai sampel pertama. Misalnya sini kita kan rasio samplingnya ada jumlah angka sampel dibagi jumlah angka populasi. Jumlah angka sampel 100 bagi 20.000 bagi 20 dan dari nomor 1 sampai 20 dari anggota populasi itu kita pilih seacak. Ya, tapi seacak terserah ya gimana caranya. Dari 20 pilih seacak. Misalnya dapat nomor 11. Maka setelah itu baru sampel kedua ada 11 tambah 20. 20-nya dapatnya dari interval 11 sama 20 berarti jadi 31. 31. Nah, yang ketiga 31 tambah 20 lagi. Jadi 51. Berarti dapat nomornya gitu terus belakangnya satu. Satu terus ya. Jadi dia berhubungan. Jelas ya? Oke. Ngerti kan? Kalau nanti tanya lagi Arif. Oke, selanjutnya adalah sampel cluster multitahap. Sampel stratifikasi selanjutnya adalah sampel cluster multitahap. Jadi caranya digunakan jika tidak dimungkinkan memperoleh daftar seluruh anggota populasi. Nah, kalau kita lihat pada cara pertama, kedua dan ketiga, ya, itu semuanya kita bergerak berdasarkan daftar seluruh anggota populasi. Jadi kita memiliki daftar nama dari seluruh anggota populasi. Ya. Tapi seringkali dalam penelitian di lapangan, ya, kita harus meneliti suatu populasi jumlahnya itu sangat banyak. Ya. Kalau misalnya mahasiswa mercubuana tadi saya contohkan tadi itu 120.000 masih bisa lah. Kita beberapa datanya. Nah, bagaimana kalau kita ingin meneliti populasinya adalah seluruh penduduk Jakarta? Seluruh penduduk Jakarta. Berapa jumlah penduduk Jakarta sekarang? Berapa juta? 20 juta? 30 juta? 22 juta manusia. Hah? Resminya? Resmi 10 juta. 10 juta. Ya. Mungkin naik ke 11 kali ya. 11.
Anggaplah 10 juta dulu deh. Ya, 10 juta. Seringkali peneliti itu tidak mungkin memiliki daftar nama dan juga tidak praktis gitu ya. Membuat daftar nama dari 1 sampai 10 juta penduduk Jakarta. Berapa halaman orang itu ya? Nomor telepon aja apa namanya nggak seluruhnya, nah, apalagi seluruh penduduk Jakarta. Misalnya saya ingin meneliti ini adalah unit sampling saya dari rumah tangga, bisa aja kan rumah tangga, bisa individu tapi bisa juga kelompok rumah tangga. Nah, lantas bagaimana cara saya menarik sampelnya yang luas ini? Ya. Oke, nah kita boleh berpikir dengan cara seperti ini, misalnya. Ya. Kan penduduk Jakarta yang 10 juta itu mereka tinggal di mana? Di Jakarta, di dalam wilayah-wilayah pemerintahan. Ya. Ada kecamatan, ada kelurahan, ya, gitu. Nah, saya bisa menghitungnya atau menentukan bahwa penduduk Jakarta itu tinggal di seluruh wilayah kelurahan yang ada di Jakarta. Maka saya akan menarik sampel saya berdasarkan wilayah kelurahan ini terlebih dahulu. Artinya pertama adalah saya harus memiliki daftar seluruh kelurahan di Jakarta. Jadi sama seperti tadi ya, di sini ada nomor. Ini adalah kelurahan. Gitu ya. Nomor 1 misalnya, daftar-daftarnya ada Kelurahan Barudia. Nomor 2 ada Kelurahan Kebonjeruk. Nomor 3 ada Kelurahan Joglo. Terus sampai ke bawah. Anggaplah ada berapa kelurahan di Jakarta? Ada tahu? 500 lebih ya? Nah, kerja di Pemda ya. 500, anggapnya 500. Sampai kelurahan terakhir ini kelurahan Pulau Seribu. Mas, Seribu masuk Jakarta ya, Pak? Masuk Jakarta sih Pulau Seribu itu. Jakarta. Ini ada 1 sampai 500 kelurahan. Maka tindakan pertama atau langkah pertama yang saya lakukan adalah memilih secara acak kelurahan yang terpilih. Saya misalnya katakanlah ingin memperoleh sampel kelurahan sebanyak 20 sampel kelurahan. Nah, maka saya memilih secara acak, secara random ya, 20 kelurahan yang ada di daftar saya. Tentu membuat daftar kelurahan kan lebih gampang daripada membuat daftar seluruh rumah tangga di Jakarta, betul? Rumah tangga Jakarta ada berapa juta? Kalau kelurahan cuma 500, lebih gampang. Dan pasti ada daftarnya. Nah, kita tinggal memilihnya secara acak, secara random. Kelurahan yang terpilih sebanyak 20. Kalau kita ingin menyediakan sampel 20, kita boleh menggunakan dengan sampel acak sederhana, menggunakan table random atau random generator, atau menggunakan sampel acak sistematis dengan menentukan bilangan ke n. Terserah, boleh mana. Nah, seperti itu. Nah, misalnya yang terpilih adalah misalnya pertama kelurahan Joglo dan seterusnya, kedua kelurahan Kebonjeruk dan seterusnya sampai 20. Nah, sekarang saya sudah dapat 20. Nah, 1 kelurahan sampel. Jadi kelurahan sebagai sampel. Sehingga saya dapat nomor 1 sampai 20 kelurahan. Nah, kalau saya sudah dapat, yang pertama saya dapat misalnya kelurahan Meruya tadi ya, kelurahan Meruya. Nah, barulah kita buat di kelurahan
Kelurahan Meruya ini, ya, nomor Kelurahan Meruya. Baru sih rumah tangga. Nomor 1, misalnya rumah tangga Edi Siswono. Alamatnya di Jalan Pala nomor 3. Nah, semua rumah tangga yang ada di Kelurahan Meruya ini kita buat daftarnya. Misalnya di sini ada 500. Maka kita buat seluruh daftar namanya. Begitu juga yang kelurahan berikutnya yang terpilih sebagai sampel. Jadi kita tidak perlu menghitung semua keluarga rumah tangga yang ada di seluruh kelurahan di Jakarta 500, tapi cukup hanya yang 20 ini saja. 20. Jadi kita hanya menghitung daftar seluruh anggota rumah tangga yang ada di 20 kelurahan. Jadi ini namanya sampel klaster multitahap. Jadi multi tahap karena kita beberapa kali melakukan random. Klaster kita berdasarkan dulu kelurahan. Klasternya pengelompokan. Jadi pengelompokannya kita gunakan kelurahan. Multi tahap artinya kita bertahap. Pertama tahap pertama adalah menentukan kelurahan. Jadi kita merandom dulu kelurahannya dulu. Kemudian kelurahan yang terpilih ya kita buat daftar nama rumah tangganya. Kemudian rumah tangganya kita random lagi untuk terpilih sebagai rumah tangga sampel. Ya. Jadi kita 2 kali random. Ya. Random kelurahan dan random rumah tangga dari sampel kelurahan yang terpilih. Ada yang bingung? Pilih 20-nya dari mana? Tergantung peneliti. Tergantung peneliti. Ya, kalau kita ingin memilih kelurahannya berapa banyak yang kita anggap layak. Bisa 20, bisa 30, terserah aja mau berapa. Sebenarnya memilih jumlah besar kecil sampel itu tergantung kemampuan kemampuan kita, waktu, biaya gitu. Kalau nilai yang direkomendasi Pak untuk sampel